Selamat berjumpa lagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, saat ini saya berada di pelataran Katedral Jakarta. Kita melihat ada tenda, ada kursi berjejer, ada panggung, ada seperangkat gamelan, ada layar dan wayang yang sudah ditata berjejer di sana. Nah, untuk itu maka kita akan berbincang-bincang dengan Romo Rudi Hartoko. Beliau adalah pastor kepala paroki katedral. Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dalam gaya Mataraman Jogja. Kita adakan dalam rangka pertama kita ikut serta bersukacita bersyukur bersama seluruh bangsa merayakan perayaan 17 Agustus kemerdekaan RI yang ke-77. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga Mayu Bagyo, kita ikut bersyukur atas pesta perak atau 25 tahun tabisan episkopal Bapak Kardinal kita ini. Yang ketiga adalah kita mengadakan ini dalam rangka syukuran atas situasi yang makin membaik. Moga-moga sebagaimana harapan kita semua sebagai bangsa, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan inilah harapan kita semua. Mengapa kita mengadakan ini? Tentu saja ini juga bagian dari nguri-uri kebudayaan, sekaligus juga nguripi pekerja seni, karena selama pandemi semua tidak ada yang ditanggap. Jadi kita juga ingin supaya bangkit tradisi dan kesenian tradisional juga kembali bangkit, termasuk kesenian yang lain. Saya kira itu maksud daripada kita mengadakan wayangan. Dalang yang kita pilih adalah Ki Radyo Harsono dari Muntilan. Beliau juga dikenal sebagai dalang gagrak Ngayogyakarta klasik, dan beliau banyak terinspirasi gayanya seperti Ki Timbul Hadi Prayitno. Kita memang mengundang beberapa tokoh agama, FKUB, lalu juga masyarakat sekitar. Dalam hal ini adalah ya Kapolsek sekitar, moga-moga Pak Kapolres dan Dim atau Deket dan Ramil. Demikian juga romo-romo paroki, umat Katolik KAJ, sekaligus juga masyarakat umum, terutama juga pandemen penggemar Ki Radyo Harsono ini. Mereka juga kembar sendiri, maka setelah ditayangkan, selain boleh hadir secara langsung, juga akan ditayangkan secara live streaming, baik oleh channel dari Danang sendiri, mereka punya channel sendiri, dan juga melalui channel Komsos Katedral Jakarta, dan juga beberapa channel yang juga ingin relay supaya ini bisa dinikmati oleh banyak orang, mengingat kita juga masih dalam pandemi, maka sedikit ada pembatasan, maka ini salah satu cara menjangkau lebih banyak lagi. Ya, sebagaimana kita memaksudkan kita memilih lakon ini, Wiroto Parwo, kita berharap bahwa sungguh-sungguh melalui tontonan ini juga menjadi tuntunan bagi umat, lebih-lebih menggerakkan semangat untuk terlibat, semangat untuk peduli, semangat untuk mencintai negeri ini dalam berbagai macam cara, keterlibatan. Karena itulah yang membuat kita semua sungguh semangat gotong royong. Itulah membuktikan bahwa di tengah pandemi yang begitu berat, krisis ekonomi juga, kita sebagai bangsa tetap tegak berdiri, bahkan bangkit lagi. Nah, saya kira harapan kita moga-moga juga dalam semangat proklamasi kemerdekaan ke-77 ini, sekaligus juga syukur atas peringatan pesta perak episkopal Bapak Kardinal, kita sungguh-sungguh semakin wujudkan semangat itu, semangat cinta tanah air, semangat peduli, dan moga-moga umat melalui tontonan ini sungguh mendapatkan tuntunan, mendapatkan inspirasi, mendapat semangat yang disampaikan melalui lakon ini. Saudara-saudari, pagelaran wayang kulit semalam suntuk sudah dimulai sejak jam 20:30. Kurang lebih jalan cerita dari wayang yang berjudul Wiroto Purwo itu sebagai berikut. Alkisah
12 tahun Pandawa itu mengalami pembuangan, dan itu diperpanjang 1 tahun lagi. Dan selama 1 tahun itu ada semacam perjanjian bahwa kalau mereka ketahuan oleh Kurawa, maka mereka harus memperpanjang pembuangan mereka di hutan selama 12 tahun lagi. Nah, oleh karena itu Pandawa ini dengan berbagai macam cara mereka menyamar supaya tidak ketahuan oleh Kurawa. Mereka menjadi abdi di kerajaan Wirata, dan di sanalah mereka itu menjadi abdi bagi Raja Matswapati. Apa yang terjadi di sana? Ternyata di kerajaan Wirada itu sedang ada intrik. Intriknya adalah adik ipar dari Raja Matswapati itu ternyata mengincar tahta kerajaan. Nah, adik ipar raja ini bernama Kincaka. Dan Kincaka ini ternyata menaruh hati, jatuh cinta pada salah satu abdi yang bernama Salindri. Nah, namun Salindri itu tidak mau menanggapi rayuan dari Kincaka ini. Berbagai macam cara dilakukan oleh Kincaka, namun Salindri selalu menghindar. Salindri kemudian melaporkan kepada suaminya bernama Tanda Dwija Kangka. Dan karena itu Tanda Dwija Kangka itu membunuh Kincaka, sehingga cita-cita untuk merebut tahta kerajaan tidak berhasil. Namun yang terjadi kemudian adalah Raja Matswapati itu menjadi marah besar. Dia berpikir dan menduga bahwa Salindri lah yang menjadi penyebab semua itu. Maka Salindri dan kelima abdi yang lain diusir dari kerajaan Wirata. Namun belum sempat mereka pergi dari kerajaan Wirata, itu para Kurawa yang sudah mencium dan mengetahui bahwa para Pandawa itu bersembunyi di kerajaan ini, mereka sudah datang ke kerajaan Wirata dan menyerbu. Terjadilah perang, dan Raja Matswapati itu tertawan dan hampir dibunuh. Oleh karena itu, para Pandawa itu bersama dengan tentara Wirata berusaha mati-matian untuk membela negara ini. Lalu orang bernama Bilawa dan Purahatsnala itu berhasil menyelamatkan Raja Matswapati dan berhasil mengalahkan, memukul mundur pasukan Kurawa. Kerajaan Wirata menjadi tenang kembali. Nah, mereka bisa menyelesaikan 1 tahun persembunyian tanpa ketahuan oleh para Kurawa. Dan Raja Matswapati baru tahu bahwa keenam orang itu adalah para Pandawa bersama dengan Dewi Drupadi, permaisuri dari Puntadewa. Nah, mereka menghabiskan waktu 1 tahun di sana, dan setelah itu mereka menunggu perjanjian dikembalikannya kerajaan Indraprasta dari tangan Kurawa ke yang berhak, yaitu para Pandawa. Saudara-saudari, hikmah atau makna dari cerita ini adalah bahwa kita tinggal di dalam suatu negara, menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita pun wajib untuk ikut serta berjuang bersama masyarakat yang lain demi kebaikan masyarakat dan bangsa kita. Itulah pesan-pesan yang bisa kita petik terkait dengan pertunjukan wayang ini. Boleh tahu namanya, Mas? Oh iya Pak,
Nama saya Frater Alfonsus Andi Kurniawan. Bersama siapa datang ke sini? Kebetulan saya bersama dengan teman-teman komunitas dari Samadi begitu. Ada juga dari Cempaka Putih datang bersama-sama naik mobil tadi sore. Nah, Frater Adi memang senang dengan kesenian wayang kah? Jadi memang kebetulan karena dulu saya di Mertoyudan SMA-nya, jadi saya cukup mengerti bahasa Jawa seperti itu dan jadi menikmati wayang yang ada di sini pertunjukannya. Frater Andi, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada kaum muda terkait dengan budaya bangsa kita, terutama wayang? Kalau menurut saya sih sebenarnya budaya wayang ini termasuk budaya Jawa itu merupakan suatu hal yang perlu dilestarikan, apalagi untuk kaum muda sekarang begitu, supaya mereka lebih mengenal bahwa yang namanya budaya Indonesia itu sangat kaya. Nah, wayang ini menjadi salah satu kekayaan dari Indonesia yang sangat perlu untuk dilestarikan dan lebih dikenal. Halo Bapak, selamat malam. Pak, boleh tahu namanya Bapak siapa? Saya Petrus Joko Trimartanto. Pak Joko mendengar bahwa di sini ada pagelaran wayang kulit, itu dari siapa Bapak? Dari WA Group Merto 73. Grup Merto 73, berarti Bapak dulu seminaris ya Bapak ya? Oh, saya dari seminari tahun 73, angkatan 73. Pak Joko memang senang dengan ini seni wayang kulit. Ya, dari kecil, dari mulai kami tinggal di Magelang tahun 60-an, 70-an itu kalau ada wayang kulit biar berkilo-kilometer, biasanya di RRI waktu di Magelang, kita pasti nonton. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni wayang itu tetap relevan untuk kita hayati di zaman kita ya Pak Joko ya? Saya kira betul harus tetap kita hayati karena kenyataannya bahwa wayang kulit pun dalam turunannya gendeng itu sampai sekarang justru malah dipelajari secara serius oleh orang-orang barat ya. Bahwa mereka yang mengenal dengan musik-musik diatonis ternyata sangat mengagumi dengan budaya Jawa, terutama klenengan dan wayang begitu. Banyak orang bule yang belajar mengenai seni pewayangan, seni karawitan dari negara kita. Itu yang menurut kita harus kita bangga dan kita harus merasa bahwa kita ini punya budaya yang ternyata tidak kalah dengan budaya-budaya yang paling hebat pun di dunia. Semalam Suntuk bisa membuat pagelaran seni dengan melibatkan banyak orang dengan hasil yang positif. Saya kira tidak ada bandingannya wayang kulit ini. Nama saya Meisiana. Mbak Mesiana tinggalnya di mana? Saya di Jakarta, di daerah Karanganyar. Mbak Mesiana apakah memang senang dengan wayang ya? Sebenarnya bagi saya wayang itu sesuatu yang baru ya. Saya sebagai orang yang tinggal di Jakarta sangat jarang untuk melihat pertunjukan wayang. Jadi karena penasaran dan ketertarik itu, saya coba hadir di sini untuk melihat seperti apa sih pertunjukan wayang kulit, terutama ini secara live seperti itu. Ini terkait dengan budaya luhur bangsa kita Indonesia. Kira-kira pesan-pesan apa yang Mbak bisa sampaikan terutama pada generasi muda? Iya, Indonesia itu negara yang sangat kaya ya, terutama budayanya. Jadi untuk anak-anak muda, kaum muda harus lebih bisa mengerti, harus bisa ada keinginan dan ketertarikan untuk mengenal budaya bangsa kita sendiri. Sebenarnya Indonesia itu indah, Indonesia itu kaya. Jadi ya sewajibnya generasi penerus untuk terus-menerus mengenalkan budaya bangsa kita ini, terutama ke dunia luar, internasional. Sinoman derek mangan bagyo berkahan bopo Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo nyuwun gending caping duduk kagem Bapak Kardinal ugi para rama paroki lan Keuskupan Agung Jakarta. Monggo iki dipinangkan iki Pudutan Swara Kru Sinoman. Iki ana sawerane
Lho, kaca Waradana ana 200 sesuk didum.